organisasi apapun yang dibentuk untuk memberantas korupsi tidak akan pernah mampu. Sekarang polisi ada bidang korupsi, nggak bakal mampu. Nggak bakal mampu. Korupsi itu bukan cuma persoalan audit. Audit itu kerjanya cuma ngeluruskan, dan ini sesuai dengan aturan. Korupsinya bukan di sono. Korupsi di sini nih. Korupsinya itu adanya di under table money. Ada di side streaming. Ada di kickback tuh kalau istilah main bola tuh. Ada side streaming, ada tendangan pisang. Tidak akan pernah berhasil. KPK sekarang pimpinan baru nggak bakal berhasil. Tidak bakal berhasil. Ini mantan ketua KPK yang ngomong. Saya bertanggung jawab. KPK yang sekarang pun yang baru dipilih kemarin, Dewas, tidak akan pernah berhasil. Ayo, siapa mau melanjutkan pertanyaan ini? Ayo, siapa yang berani melanjutkan pertanyaan ini? Bertanya kepada saya, mengapa mantan ketua KPK mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil? Walaupun ketua KPK-nya udah ganti, saya samperin yang berani ini. Anda dari mana? Ya? PPA. Bekas BPPN ya? Aset. BPKP, Pak. Oh, BPKP. Dulunya, Pak. Anak buahnya apa? Ya, Pak. Kenapa? Tadi kan udah jelas, Pak, tidak akan berhasil. Kenapa baru sekarang Bapak ngomong begitu? Ya. Kenapa tidak pas menjabat Bapak mendeklar bahwa KPK tidak akan bisa memberantas korupsi? Itu aja, Pak. Pada waktu itu pun saya masih bingung. Kok nggak berhasil ya gitu? Jujur aja, bingung saya. Berapa menteri, berapa jenderal, berapa gubernur saya tangkap, nggak berhasil. Nggak berhasil. Silakan aja jilid pertama. Anda tahu sejarahnya KPK itu. 3 bulan pertama kami rapat di restoran demi restoran, pindah. Bayarnya gantian. Tuh, 3 bulan pertama. 3 bulan pertama setelah dilantiknya kapan? 29 Desember. Anda bayangkan 29 Desember. Kantornya udah tutup. Jakarta udah sepi. Tiba-tiba telepon berdering dari Setnek. Pak, siap-siap pelantikan. Terus siapa yang jadi menteri kehakiman yang kemudian jadi gubernur Jawa Tengah? Aduh, ampun deh. Mas Taufik, siap pelantikan. Pak, ini 29 Desember nih besok. Iya katanya. 29 Desember jam 4 sore kami dilantik di istana. Jakartanya udah sepi, orang mau pada libur semua. Setelah itu ditanya, setelah dilantik ini apa, di mana kantornya? Nggak ada. Akhirnya kita berlima, saya Taufik Ruki, Eri Diana Harja Pemekas, mantan Dirut Timah, Tumpak Hatorangan Pangabean, Kajati Kalimantan Barat kalau nggak salah, Amin Sunaryadi, auditor di BPKP, dan Sahrudin Rasul, juga auditor di BPKP. Rapat itu pindah-pindah. Kumpul di sana, ayo. Hampir 3 bulan. Sampai akhirnya kami dapat pinjaman gedung di Seknek, bekas Kementerian Kelautan. Itu, Kementerian Kelautan waktu itu Pak Sarwono Kusumatmaja, kemudian kosong 2 lantai, lantai 1, lantai 2 diserahkan. Ya kosong. Meja berantakan, bisa dipakai, warga jelas. 6 bulan kami mulai menata kerja dari nol. Paksa kerja. Dan mencoba menangkap. Mencoba melakukan action. Gubernur, seingat saya 2. Menteri. Jenderal berpensiun tentunya, jenderal pensiun. Dilanjutkan oleh Saudara Antasari. Lanjut, Gubernur Bank Indonesia, Menteri ini, kelepek. Antasarinya kelepek. Oleh sebab lain. Tunjuk Pangabean sebagai PLT-nya.
Ganti Abraham Samad. Wah, luar biasa. Melambung tinggi, kelepek. Pra-peradilan kalah. Persidangan bebas. Ganti Agus Raharjo. Aman. Aman, ombaknya nggak kenceng. Anginnya tenang. Ganti Firly. Mabok. Apa? Saya mikir, iki piye ya? Loh ini kok begini nih, gini nih, gimana ini? Sampai saya pada kesimpulan. Siapapun juga ketua KPK-nya, siapapun juga jaksa agungnya, siapapun juga Kapolri-nya, pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil. Indikator pertama adalah indeks persepsi korupsi, CPI, Corruption Perception Index, turun. Emangnya Corruption Perception Index itu apa? Corruption Perception Index adalah diukur oleh Transparansi Internasional apabila pelayanan publik, ya, pelayanan publik lancar, tidak ada masalah suap menyuap, tidak terhambat oleh birokrasi yang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, maka CPI-nya akan naik. Lah emangnya pelayanan publik tugasnya KPK? Emangnya pelayanan paspor tugasnya KPK? Emangnya pelayanan pemberian sertifikasi tanah tugasnya KPK? Memangnya izin SIM tugasnya KPK? Memangnya izin bangunan tugasnya KPK? Ayo, memangnya kir mobil tugasnya KPK? Itu semua pelayanan publik, bikin KTP, bikin paspor. Saya aja ketua KPK, bikin SIM, bukan bikin SIM, bikin paspor, kena pungli. Swear. Paspor saya kan biru, paspor apa? Paspor hijau itu paspor pegawai. Nggak terasa paspor swasta, paspor yang biru saya mati. Jadi saya datanglah ke satu kantor imigrasi. Saya bilang, berapa lama ini mas? Pak, kalau bapak mau selesai hari ini, tarifnya 650.000. Tapi kalau bapak mau selesai sesuai dengan aturan antrian, ya kira-kira 150.000 cukup lah Pak. Bener, dialami sama Taufik Ruki, masih eksis jadi ketua KPK. Lah apa ketua KPK mesti ngeberesin urusan pelayanan SIM? Itu kan public services. Itu kan tugas dan kewajiban kementerian dan departemen. Saya penasaran. Begitu pulang ke kantor, saya panggil saudara Junino Yahya, Dr. Junino Yahya, dosen sekarang bekas Dirut Peruri, bekas orang Telkom juga ya Pak Sugianto ya, Junino ya, Indosat. Saya bilang, Nin, coba kamu teliti pelayanan publik di sektor ini. Anda tahu, kita pasang kamera, kita pasang rekaman di semua tempat itu, dan kita dapat bagaimana master kir di tempat kir itu setiap minggu dia sudah punya amplop saransel duitnya. Di Samsat ya begitu, di imigrasi ya begitu, di BPN ya begitu. Satu saat ada rapat, tempatnya di kantor Menteri PUPR sekarang. PUPR apa? Reformasi birokrasi di Jalan Senopati, ya. Tuh. Saya dihadirkan. Sri Mulyani waktu itu Menko Perekonomian mengatakan kita akan mendengarkan laporan dari para Inspektur Jenderal kalau nggak salah tentang pelayanan publik di kantornya masing-masing. Begitu selesai, saya bilang, interupsi Bu. Saya kan bantuan anggota DPR, langsung aja interupsi Bu.
Bagaimana kalau tolong diberikan kesempatan dulu kepada saya untuk memaparkan hasil penyelidikan kami? Oh ya silakan Pak Taufik. Nggak berani Bu Sri Mulyani sama saya. Kalau enggak gua kutik-kutik lu. Disiapkan, diizinkan saya. Saya paparkan itu hasil kamera hidden di kamera saya tuh. Ini kejadiannya di kantor Anu tanggal sekian, orang bagi-bagi duit. Nah, ini kejadiannya di kantor imigrasi, gini. Ini kejadiannya gini. Ini semua kejadiannya bulan yang lalu. Itu temuannya. Apa Sri Mulyani bilang? Kalau begitu kita tidak perlu laporan lagi. Hasil dari Pak Taufik ini sudah bukti nyata bahwa Anda belum melakukan reformasi, belum melakukan perbaikan-perbaikan. Karena itu pantas kalau CPI kita masih 29. Jadi udah, pakai ini sebagai pandangan, perbaiki. Selesailah rapat itu dalam waktu 1 jam. Kalau enggak sampai sore itu. Masalahnya, apakah pelayanan publik itu menjadi tugas KPK? Bukan, itu tugas pemerintahan. Tugas pemerintahan itu. Satu. Yang kedua, saya tangkap setengah mati nangkepnya. Setengah mati nangkepnya. Untuk mencari buktinya, 2 minggu auditor saya bersama-sama dengan ahli kehutanan keluar masuk hutan di Kalimantan hampir sekitar 60.000 hektar. Kita cek tegakan-tegakannya, potongan-potongannya untuk membuktikan bahwa telah terjadi korupsi dalam izin penebangan. Karena ternyata yang dilaporkannya sekian kubik, ternyata yang dipotongnya sekian ratus kubik. Ya, saksi sejarahnya. Makasih ya. Apa yang terjadi? Hukumannya 1,5 tahun. Capeknya belum hilang, orangnya udah bebas. Gitu. Itu kerjaan siapa ngukum itu? Kerjaan hakim di pengadilan. Jadi kalau para pimpinan birokrasi pemerintahan, para hakim di pengadilan tidak punya komitmen yang kuat terhadap perbaikan pelayanan publik dan terhadap tindakan represif untuk membuat orang jera, ketua KPK-nya malaikat juga nggak akan selesai. Kurang hebat bagaimana Pak Domo, Pangkop Kamtib? Siapa yang berani Pak Domo? Kalian masih kecil-kecil pasti. Kalau saya ketemu Pak Domo udah meringkuk saya. Waktu itu saya masih pangkat kapten. Pak Domo udah jenderal bintang 4. Kalian mungkin belum lahir waktu itu. Habis. Jadi pemberantasan korupsi, auditornya jago-jago sekalipun ini koleganya Pak Astianto tidak akan pernah berhasil menangani korupsi apabila 2 pemimpin negara ini tidak punya komitmen. Pertama, pemimpin negara presiden. Silakan catat. Saya akan pimpin sendiri pemberantasan korupsi. 7 menterinya ditangkap. Saya akan perbaiki pelayanan publik. Sampai sekarang pungli masih jalan. Di KPK pun masih ada pungli sekarang. Siapa yang udah pernah ditahan di sana? Oh nggak ada ya. Anda pengen punya telepon mesti bayar itu. Nah. Jadi kalau pemimpin negara dan ketua Mahkamah Agung tidak punya komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi, Anda, direktur-direktur Anda, kepala jabatan Anda, menteri Anda pun akan, tenang aja lah, itu kan kawan kita juga. Jadi pemberantasan korupsi ini baru bisa berhasil apabila ada strong and sustainable commitment dari 2 pemimpin di negara ini. Yang pertama Bapak Presiden, kita berharap dengan Presiden yang sekarang ini, semoga kita doakan. Yang kedua Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung nggak usah nangani korupsi. Cuma apabila tersangka korupsi, terkangkang narkotik segala macam terbukti secara sah dan meyakinkan, hukumannya maksimal. Hukuman maksimalnya mati kok. Bukan Cina aja hukum mati, di Indonesia juga hukum mati. Kan? Kalau Ketua Mahkamah Agung bilang, gimana Pak kalau kotaknya cuma 4 bulan? Udahlah jadiin hakim tanpa palu aja. Ini malah enggak.
Dari mejanya hakim, dari lemarinya hakim ditahan, dapat ditangkap duit 1 triliun. Saya seumur hidup belum pernah lihat tuh duit 1 triliun. Tapi kalau lihat emas di gudangnya BI pernah saya. Pernah lihat juga ngitung-ngitung di situ. Bingung saya itu emas asli apa enggak tahu saya. Nah kalau presidennya cuma pada waktu kampanye saja mengatakan saya akan pimpin sendiri pemberantasan korupsi. Saya akan pimpin sendiri. Nyatanya berapa menteri yang ditangkap? Cuma ketua umum, bullshit. Kalau ketua umum partai nggak ada artinya. Nggak didengar. Cuma saya nggak berani mengatakan. Oh dia juga terima setoran nggak. Dulu. Ya. Jadi untuk pemberantasan korupsi itu diperlukan sebuah strong and sustainable commitment dari pimpinan negara dan dari pimpinan pengadilan. Pak, kenapa nggak Kapolri? Kapolri main cedel, berhentiin. Apa susahnya? Jaksa Agung nggak mampu, berhentiin. BPKP nggak jalan, ganti. BPK, impeach saja udah. Nggak ada. Dirut nggak berani, ganti. PSWN sih. Nggak susah nggak ganti Dirut. Ya Pak Tanto ya, nggak susah. Yang susah diganti itu kalau Dirutnya berani store. Oke. Jadi peranan audit internal benar untuk membuat sesuai dengan tataran dan aturan sistem. Bu, sistem itu menunjukkan disiplin. Sistem itu juga disiplin itu kepatuhan dan ketaatan. Kepada apa? Pertama kepada mekanisme. Kalau kita mau pakai baju seperti sekarang ini, yang saya pakai pertama celana dalam. Baru kaos dalam, baru celana luar, baru baju, baru saya pakai kaos kaki. Baru pakai sepatu. Betul apa betul? Sekarang kalau saya pakai celana luar dulu, baru pakai celana dalam, nama saya Superman. Nah itu. Nggak mungkin saya pakai kaos kaki, pakai sepatu dulu, baru pakai kaos kaki. Aturannya ada. Tadi pertanyaan kedua tadi dari sini, siapa? Oke, saya samperin. Oh udah ada mic-nya, go. Ya lanjut. Halo Pak, tes. Perkenalkan saya Heru Pak dari PTPN 3 Persero Pak. Tolong ngomongnya agak keras nih, udah pakai alat pendengar nih. Tes. Ya, oke, go. Terima kasih Pak Taufik atas waktu yang telah diberikan. Halo Pak. Ya silakan. Silakan. Saya cuma tanya, Pak Stianto ini paling suka sama saya. Kalau saya melebihi waktu, dia bilang, gua potong honor lu. Oh, jangan dong. Oke, lanjut. Iya Pak, mungkin bisa di-share Pak pengalaman Bapak sebagai Ketua KPK pertama ya Pak. Dari lembaga mungkin dulu terbentuknya secara ad hoc, bisa menjadi suatu lembaga mungkin super body ya Pak, kalau kita melihat dari sisi kami sebagai warga negara. Dan Bapak bagaimana cara bisa mengkomunikasikan itu ke lembaga-lembaga semacam kayak legislatif, yudikatif, eksekutif maupun dari APH lainnya Pak, sehingga KPK bisa mempunyai wewenang yang begitu luas gitu Pak di zaman Bapak pimpin. Terus yang kedua Pak, apa prinsip dan nilai yang Bapak pegang selama menjabat sebagai Ketua KPK sehingga tidak telap gitu Pak? Itu aja Pak, terima kasih Pak. Wah ini menggali dari hal yang paling dalam. Pertanyaan pertama tadi adalah, udah lupa lagi saya. Apa intinya? Inti yang pertama tadi apa? Lupa. Oh ya, oke, terima kasih. Salah satu dari pegawai KPK yang mulai kerja dari nol, sekarang memegang jabatan sebagai Kepala BPKP, Saudara Muhammad Yusuf Ateh. Salah satu dari Kepala PPATK dulu, Saudara Ki Agus Badarudin, itu adalah mantan dari KPK. Kepala BKKBN dari KPK. Ketika itu, kami berlima punya kebijakan. Orang yang kerja di KPK itu dari manapun asalnya, jangan lebih dari 4 tahun. Setelah itu kita minta dia untuk
kita minta kepada negara untuk mengembalikan mereka ke institusi asal atau ke pekerjaan baru. Supaya mereka bisa menularkan pola-pola kerja yang bagus di KPK tadi. Itu misalnya Saudara Waluyo, Deputi Pencegahan, menjadi Direktur Umum Pertamina. Pak Panggabean menjadi Komisaris Utama di PT Pos, kemudian ke Pelindo. Pak Eri, kita tahu kemana karirnya. Junino Yahya sempat jadi Direktur Peruri. Kita harapkan bahwa mereka-mereka itu menjadi kader. Ada yang jadi Kapolda, sekarang ada Kapolda, ada yang jadi Inspektur Jenderal. Harapannya mereka-mereka yang pernah bekerja di KPK itu kemudian menjadi kader-kader yang bisa membawa virus-virus kebaikan. Rupanya virus di luar lebih galak. Boro-boro membawa virus kebaikan, malah dia juga ikut terkontaminasi. Makanya jangan heran kalau mantan-mantan pegawai di KPK juga banyak yang terlibat. Mereka cuma manusia. Kenapa manusianya itu? Orang selalu mengatakan, carilah pimpinan KPK yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Pada hari ini saya mengatakan bohong. Anda belum selesai dengan diri Anda karena Anda masih hidup. Orang yang sudah selesai dengan dirinya itu adalah orang yang sudah mati. Maaf ya, maaf ya. Jangan jealous karena dia cantik. Maaf ya. Diperlukan pimpinan negara ini dari berbagai institusi apapun yang berani berkata, enough is enough. Gak ada yang udah selesai dengan diri sendiri, itu gak ada. Gak ada. Tapi orang yang berani mengatakan enough is enough. Karena apa? Karena kekuasaan itu, kekuasaan, kewenangan itu luar biasa. Candu. Enak. Yang bilang bahwa kekuasaan itu gak enak, munafik loh. Taufik waktu jadi ketua KPK enak. Wah, di hormat begitu datang orang semua minggir. Oh, Taufik, foto, selfie segala macam. Sekarang gue udah gak jadi ketua KPK, gue jadi peternak ayam gue. Begitu datang ayamnya minggir semua. Nah itu. Jadi orang yang berani mengatakan enough is enough. Pertanyaan saya ketika ada seorang perwira tinggi polisi akan diangkat oleh presiden menjadi Kapolri. Presiden tanya sama saya, Mas Taufik, Jenderal Anu gimana? Maksud Bapak, menurut penilaian Anda gimana? Bagus Pak. Bagusnya, dia berani mengatakan enough is enough. Maksudnya, saya pernah tanya sama dia, lu jadi jenderal udah punya rumah sendiri belum? Sudah Mas, Alhamdulillah. Di mana? Di Pondok Indah? Bukan Mas, di Kebayoran Lama. Alhamdulillah. Anakmu udah selesai? Sudah Mas. Dua-duanya udah diwisuda. Good. Mau kawin? Enggak, laki-laki. Dia mengatakan, dia berani mengatakan enough is enough. Dia kemudian jadi Kapolri, Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Kemudian berikutnya setelah jadi Kapolri punya jabatan yang basah. Maka kemudian rumahnya pindah dari Kebayoran Lama ke Pondok Pinang, sama juga kira-kira. Kalau dia geser dikit aja ke Pondok Indah, tetangga saya tuh dia. Tuh. Jadi yang diperlukan sebagai pimpinan-pimpinan, terutama pimpinan penegak hukum, dan juga tentunya pimpinan institusi negara seperti Dirut, BUMN, segala macam itu, orang yang berani dengan tegas mengatakan enough is enough. Mas, terus terang nih saya ceritain. 2002 saya pensiun sebagai Inspektur Jenderal Polisi dengan jabatan Deputi Keamanan Kementerian Polkam. Deputi Keamanan Kementerian Polkam. Eselon 1.
menterinya Pak SBY, saya deputinya. Saldo tabungan saya selama 31 tahun kerja itu cuma 200 juta lebih sedikit. Padahal 2002 itu saya ngawinkan anak, belum jadi ketua KPK. 200 juta tuh habis buat ngawinkan anak, habis. Karena belum ada KPK, waktu saya buka kotak itu, 200 juta juga jumlahnya. Alhamdulillah. Balik modal. Rumah saya waktu itu di Rempoa. Tahu nggak Rempoa? Rempoa. Tahu kan Rempoa kan, Kebayoran Lama sana dikit lagi. Bintaro, BSD. Bintaro sonoan dikit. Gitu. Kalau Tambun itu juga BSD. Bekasi sonoan dikit. Jadi orang yang berani mengatakan enough is enough. Gangguannya banyak. Banyak gangguannya. Banyak. Kekuasaan itu luar biasa. Ketika saya jadi Kapolwil, untuk satu kasus yang kecil, saya dikasih cek 25 juta. Tahun 96, harga mobil baru 48 juta. Saya dikasih cek 25 juta. Enggak. Kurang banyak, Pak. Terserah aja lu mikir. Bener dinaikin jadi 2 kali, 2 cek, 25 juta, 50 juta. Saya bilang, lu nurunin harga gua. Kolonel Kapolwil. Akhirnya dikasih cek yang sudah ditandatangani kosong. Isi sendiri, Mas. Wah, hebat. Hebat. Saya bilang enggak. Buktikan kepada dunia bahwa ini satu-satunya polisi yang masukin dia ke penjara. Ini satu-satunya polisi yang berhasil memasukkan dia ke penjara. Anda tahu berapa lama di penjara? 20 hari potong masa tahanan. Aduh. Hari Sabtu waktu itu belum libur. Hari Sabtu jam 10 saya serahkan itu tersangka ke kejaksaan. Hari Sabtu jam 10. Biasanya perlu waktu seminggu, 2 minggu menyatakan bahwa berkas perkara lengkap. Jam 12 sudah datang bahwa berkas perkara dinyatakan lengkap dan agar dilanjutkan dengan penyerahan tahap kedua. Artinya berkas perkara lengkap, barang bukti kita kasihkan, tersangka kita kasihkan. Hari Minggu saya dapat informasi, Pak, sidang hari Senin. Masuk Sabtu, hari Minggu libur, Senin sidang. Mulai saya curiga nih keluar nih. Saya datengin. Yang penting buat saya, Mas, dihukum. Berapa lama hukumannya terserah Anda. Kepada siapa saya ngomong, tahulah itu. Saya bilang, saya sampai tunjuk begini. Yang penting buat saya, Mas, dihukum. Jangan sampai bebas. Berapa hukumannya terserah Anda. Tenang, Mas Taufik, saya atur. Alhamdulillah. Hari Senin di sidang itu diputus, tok. Dinyatakan bersalah, dihukum dengan tahanan 20 hari, potong masa tahanan. Nah, habislah. Hari itu juga dia pulang. Ini the real story. Saya nolak cek kosong. Mau saya isi 100 juta pun, satu mobil baru saya isi. Orang-orangnya semuanya masih hidup. Sampai orangnya mengatakan, setelah keluar dari penjara, dia bilang, Mas Taufik, satu-satunya polisi yang berhasil memasukkan saya ke penjara cuma Anda. Saya masih kolonel, jauh dari ketua KPK. Di ketua KPK ada kawan baik saya, terus terang aja saya tidak bicara tentang Chinese. Domisili di Singapura. Kebetulan teman kecil juga di Bandung. Fik, kirim itu nanti ada orang saya ke sana
kirim paspor maneh euy. Paspor saya diminta. Rek naon orang rek muka, gua mau buka rekening atas nama lu di Bank Singapura. Saya bilang, berapa lu mau isi? Saya pikir, alah kecil-kecilan. Dia mau kasih saya 5 juta. 5 juta dolar. Waktu dolar masih harga 9 ribu. Ketua KPK. Saya bilang, lu jangan main gila sama gua. Lu datang ke Singapura, gua datang ke Singapura, lu temenin gua makan malam juga oke-oke aja. Tapi lu buka rekening buat gua isi, lu jangan macam-macam sama gua. Gua tahu dari mana itu duit. Oh, saya bilang begitu. Nyaho aing duit saha eta. Saya bilang begitu pakai bahasa Sunda saya. Jadi saya pernah dibayar 5 juta orang. Sekarang orangnya saya datengin 5 juta aja nggak dia keluarin 5 juta perak, boro-boro 5 juta dolar. Kekuasaan itu memabukkan. Dan hanya orang yang berani mengatakan enough is enough. Karena itu saya tidak menolak ketika seorang pejabat gaji kita harus dinaikin dulu. Gaji kita mesti dinaikin dulu. Kakak saya, seniornya Pak Astianto, itu begitu tamat Fakultas Ekonomi Unpad juga dia kerja di perusahaan. Saya masuk Akabri. Ternyata gaji saya sebagai perwira pertama polisi itu sama dengan besaran pajak yang dibayar oleh si Kang Ipung sebagai pajak penghasilan apa PPH ya. Gaji saya 1 bulan inspektur 2 sama besarnya dengan pajak yang dibayar penghasilan. Pik, berapa gaji lu? Kan datang saya hari Sabtu sore datang. Kang, minta duit Kang. Sama kakak saya, minta duit Kang. Lu tuh udah letnan, kalau masih taruna minta duit gua kasih, udah letnan. Gak punya duit. Duit 3.120 hanya cukup untuk bayar kos. Di kota kecil yang namanya Purwakarta. 3.120 hanya cukup untuk bayar kos. Terus makan dari mana? Modalnya 18 liter beras forase istilahnya kalau di tentara. Itu saya taruh di kantin kantor. Di kantin kantor itulah saya makan pagi, makan siang, makan malam di mana? Ngelayap nyari cewek. Datang bertamu, siapa tahu diajak makan. Tuh, betapa gaji itu di bawah kita kemiskinan. Karena itu saya sampaikan guyon saya dengan Pak SBY. Pak, coba Bapak naikkan gaji presiden dong. Saya bilang. Presiden itu pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Tapi gaji Bapak lebih kecil dari gajinya Gubernur Bank Indonesia. Lebih kecil dari Direktur Utama Bank Mandiri. Bapak naiklah. Bilang nanti aja Mas, jangan nanti-nanti Pak. Yang nunggu banyak nih. Maksudnya, kalau Bapak naik di 600 juta, kan kita para menteri minimal bisa naik jadi 200-350 juta lah. Nah kalau Bapak gaji cuma 60 juta, bagaimana kita bisa naik jadi 100 juta? Nggak mungkin. Pak SBY orangnya, aduh, padahal waktu itu akhirnya saya push untuk mendaftarkan dana operasional menteri 2 miliar per tahun. Oh kalau enggak menteri itu digulung semua sama kita. Jadi kewajiban kami waktu itu di KPK antara lain juga memperbaiki sistem. Tapi kekuasaan itu berat. Enough is enough. Saya berharap, dan orang yang berani mengatakan enough is enough adalah orang yang punya integritas. Gak usah takut dengan rezeki. Katakan tadi, saya pensiun sebagai polisi, duit saya habis buat ngawinin anak. Saya itu rezeki dari Tuhan, saya nggak usah cerita. Kayak banjir bandang, balado. Saya sendiri bingung. Gue habis ketua KPK, gue dapat jabatan apa, kerjaan apa, ini gaji nggak cukup. Anda tahu berapa pensiunnya seorang inspektur jenderal? Pak, apa kita buka rahasia Pak? Ini bintang 4 marskal, saya bintang 2. Tunjangan pensiun kami tidak lebih dari 4.320.000 rupiah. Betul ya Pak ya? Nah, alhamdulillah saya double. Karena saya adalah juga pensiunan anggota DPR.
Jadi saya kalau 9 juta dapat Pak, lebih gede dari Bapak Pak. Tapi Bapak juga dapat, dia duta besar soalnya. Anda bayangkan, gaji jenderal itu tidak lebih besar dari UMR. Bayar supir berapa? Bayar PBB berapa? PBB saya 1,5 juta per bulan, 18 juta per tahun, dengan tanah 400 meter. Pastian tuh saya nggak tahu, lebih mahal lagi pasti. Dosen, itu. Jadi orang yang berani mengatakan enough is enough, baru dia siap menjadi direktur. Daripada saya dipotong honor, lebih baik saya kembalikan waktunya kepada Pak Stianto. Belum, satu lagi. Oh, Satu belum ya? lagi. Belum. Kirain mau menghentikan saya. Enggak, 10 menit lagi. Ayo, satu lagi. Oh, itu ibu-ibu tuh. Ah, itu dia. Asik. Ada ibu nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Pak Taufik dan Bapak Ibu peserta SNIA yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Devi Astutiningrum dari Mandiri InHealth. Berbicara terkait pungli tadi Pak. Ini kan seperti teori ekonomi ya Pak ya, di mana ada permintaan di situ Bu, ada maaf. penawaran. Saya Halo? habis ini saya harus ke dokter telinga lagi nih. Maaf. Iya Pak, Memperbaiki alat bantu dengar mau saya. menanyakan yang terkait pungli tadi yang di pelayanan publik. Sebagai contohnya saya terkait pembuatan SIM aja ya Pak ya, yang di institusi Polri sendiri. Itu kan seperti teori ekonomi ya Pak ya, di mana ada permintaan, di situ ada penawaran. Dan satu kebijakan terkait pembuatan SIM juga ada, misalnya kalau masa berlakunya habis walaupun sehari, itu harus ujiannya ulang gitu Pak. Ya. Dan seperti yang kita tahu, untuk ujian praktek SIM sendiri itu kan begitu sulit ya Pak. Jadi mau nggak mau harus nembak istilahnya. Nah di situ kenapa sih Pak nggak ada biaya misalnya ujian SIM yang benar-benar mungkin tesnya formalitas aja dan harganya nggak sekian, jadi nggak ada transaksi under table gitu Pak. Mungkin cukup sekali. Baik, cerita SIM saya nggak usah panjang-panjang. Saya mantan sekretaris Direktorat Lalu Lintas. Waktu saya jadi Kapolres, tidak kurang dari 20 atau 30 SIM saya tanda tangani. Anda tahu pengalaman saya di Jepang. Saya pernah ikut manajemen traffic di Jepang. Begitu kami datang, kami diuji masuk di ruangan simulasi, ujian nyetir. Dipraktekkan nyetir. Jalan biasa. Setelah setengah jam, lewat di perkotaan, lewat di pegunungan, lewat segala macam. Setelah selesai, keluar evaluasinya. Anda tadi di sana belok kanan tidak pasang sen. Di tempat itu Anda klakson tidak ada artinya. Tikungan saya klakson. Kalau kita di Indonesia tikungan harus klakson. Di tempat tanjakan yang serem buang rokok. Benar. Yang pernah dengar tanjakan Emen, Tangkuban Perahu, pernah dengar nggak? Itu biang kecelakaan itu. Kepercayaannya kalau nyetir di situ, ya, rokok nyalain, buang lewat jendela, numpang lewat, nah, itu. Banyak, ada ngerem segala macam. Kesimpulannya apa? Ini yang namanya Sekretaris Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar, ujian SIM di Jepang dinyatakan tidak lulus, padahal berapa puluh SIM gue teken. Itu. Karena itu waktu ada usulan supaya SIM diperpanjang, saya langsung nggak menolak. Kenapa ditolak, Fik? Kalau diperpanjang susah masuk dompet. Di luar negeri, SIM itu adalah license to drive. License. Di kita, SIM itu license to kill. Kalau kita udah punya SIM, nabrak orang nggak salah aja deh. Gue udah punya SIM. Nah, itu. Jadi, saya merasakan betul hal seperti itu. Yang seperti saya lakukan tadi. Ketua KPK saya bikin paspor.
kena pungli. Begitu saya pensiun, SIM saya habis, saya pergi ke Batu Ceper, Jakarta. Ujian di sana, nggak dilulusin gua. Nggak dilulusin. Masya Allah, Inspektur Jenderal bekas polisi lalu lintas. Ujian, nggak tahu. Rupanya si orang itu nggak peduli, dia memang nggak pernah mau tahu gitu. Akhirnya saya ngeluarin dompet, itu ngeluarin dompet. Begitu dia mau ambil, gue pegang tangannya. Bilang, buka mata lu, lihat gue siapa. Tahu nggak? Ada yang kenal. Pak maaf Pak. Aku pun mau dipungli. Ini the real story. Bukan ngarang saya, cuma nggak pernah saya ceritain kecuali di sini atas permintaan Mas Yanto. Saya bilang sama teman-teman sama polisi, kita itu menjadi pelaku pungli sekaligus juga korban pungli. Emangnya mentang-mentang kita anak polisi masukin sekolah bisa gratis? Enggak. Emangnya kalau karena Anda polisi bikin paspor bisa gratis? Enggak. Karena Anda pejabat bikin IMB gratis? Ora mas, ora. Bayarannya kadang-kadang tidak dimasuk di akal. Akhirnya apa? Ya gue pungli juga dong. Keluarlah istilah, duit setan dimakan hantu. Nah itu. Jadi sekaligus kita ini juga menjadi pelaku, sekaligus kita ini juga jadi korban. Kenapa? Karena the situation is there. Tidak bisa diperbaiki kalau kita tidak punya pemimpin-pemimpin negara yang punya strong and sustainable commitment. Kembali lagi ke situ. Anda mau ngelarang anak Anda merokok? Ya kalau dia tahu bahwa di meja Anda selalu ada rokok. Bapak saya nggak pernah ngelarang saya ngerokok. Karena memang bapak saya perokok berat. Kalau dia lagi nggak ada, saya ambil rokoknya sebatang rokok. Bapak saya juga nggak ngelarang. Bagaimana bapak saya mau ngelarang rokok? Anaknya yang SMA pengen rokok ya ngambil aja rokoknya dia. Cuma ini dia mengatakan, kalau kamu mau ngerokok, nantilah sesudah kamu bisa beli rokok. Itu. Jadi, the situation-nya memang begitu. Anak-anak saya bukan ngebelain anak sih, betul. Saya kalau bisa saya pecat juga itu. Tapi dipecat diganti orang lain pun dia bakal begitu juga. Kalau Anda mendapatkan jabatan direktur di BUMN dengan mengeluarkan duit, kalau saya mendapatkan jabatan Kapolda, Kapolwil di polisi dengan mengeluarkan duit, maka target saya pertama adalah kembali ke keekonomian. Return of investment. Bagaimana gue mau mengembalikan modal gue dong? Iya apa iya? Kalau Anda untuk menjadi anggota DPR habis 5 miliar, maka pasti target Anda adalah selama jadi anggota DPR mengembalikan modal yang 5 miliar. Betul apa betul? Yang kuat. Betul kan? Kalau Anda jadi wali kota menghabiskan 40 miliar, maka yang Anda cari adalah bagaimana mendapatkan 40 miliar selama 5 tahun ditambah 40 miliar lagi. Karena Anda masih akan nyalon untuk periode berikutnya. Periode berikutnya Anda akan mencari lagi lebih dari 40 miliar. Karena apa? Setelah ini Anda mau mencalonkan anak Anda menjadi bupati. Dalam sebuah sistem yang korup seperti itu, tidak mungkin kita bisa mendapatkan kepala daerah, anggota DPR, dirut BUMN, ketua KPK, yang juga bisa memberhentikan korupsi. The circumstances is there. Lingkaran setan ini harus berani yang mutus. Yang bisa mutus itu cuma 2 orang. Presiden dan Ketua Mahkamah Agung kalau memiliki komitmen yang kuat. Itu. Ketua Mahkamah Agung, 2 aja. Hukum mati dan dimiskinkan. Itu namanya kewajiban pembalikan pembuktian kalau dalam istilah hukumnya. Disingkatkan menjadi pembuktian terbalik. LHKPN mengatakan kekayaan ibu tercatat 28 miliar.
penghasilan ibu per tahun bla 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 potong-potong sekian, selama 30 tahun kerja, wajarnya punya simpanan Bu ya. Agak beda antara simpanan dan simpenan. Tahu dia, apa simpenan? Oke. Sok closing remark Udah ya? Betah. Saya juga betah kalau bicara dengan beliau tuh. Udah ya? Apalagi ke sarungan. Hah? Udah. Closing remark besok. Ayo. Closing remark. Doa boleh, nah udah boleh. Pemberantasan korupsi, karena topik besarnya tentang korupsi, itu baru bisa kita lakukan dari atas ke bawah. Pertama, apabila Presiden dan Ketua Mahkamah Agung memiliki komitmen yang keras, yang kuat, the strong and sustainable commitment. Yang kedua, jangan bicara yang ideal. Perbaikan kesejahteraan pejabat birokrasi. Karena corruption is a dark side of the bureaucracy. Kalau crime is the dark side of the society, maka saya ingin mengatakan bahwa corruption is the dark side of the bureaucracy, of the power. Karena itu Lord Actor mengatakan power tend to corrupt. Jadi perbaiki dulu kesejahteraan, perbaiki sistem. Baru yang ketiga, kita perbaiki moral kita. Jangan lagi bicara boleh dan tidak boleh. Kalau kita bicara boleh dan tidak boleh itu bicara aturan mah dimainin aja lah. Nggak boleh jadi wakil presiden, dirubah aja aturannya supaya bisa jadi wakil presiden. Piroswene. Aturan, tapi bicaranya tentang patut atau tidak, layak atau tidak, layak atau tidak. Ingat, maaf, saya Muslim. Soal kualitas kemusliman, Pak Sianto yang lebih tahu. Tuhan nanti bertanya, Efik, lu gua kasih umur 79 tahun, lu pakai apa tuh umur? Oh, saya bisa ngomong, Pak, saya jadi Tuhan, saya jadi gini, malaikat segini, oke. Lu jadi jenderal, kekuasaan lu tinggi. Lu pakai apa tuh kekuasaan lu? Lu sekolah tinggi tuh, doktor ilmu ekonomi, direktur Telkom, ditanya nanti sama malaikat. Doktormu buat apa? Profesormu untuk apa? Yang terakhir nih pertanyaan yang paling berat. Lu kaya raya ya? Lu kaya lu, LHKPN-nya 78 miliar. Pertanyaannya dua, Bu. Dari mana kau dapat duit itu? Kau gunakan untuk apa duit itu? Hah? Khusus itu kekayaan, dua pertanyaan. Ilmu itu saya pakai sebagai penyidik. Dan itu ditekankan dalam Al-Quran. Gak bisa jawab kita. Mulut ini tutup. Diam lo. Yang jawab adalah tangan dan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu surat Yasin. Alhamdulillah. Kelak di kemudian hari tanganmu, mulutmu akan ditutup dan tanganmu serta kakimu akan memberikan jawaban atas apa yang kamu lakukan. Itu sebetulnya dasar dari ilmu sidik jari. Gitu. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf kalau agak menyimpang dari topik. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anda semua. Amin. Kita perlu mengubah mindset kita. Kita harus meningkatkan integritas kita. Bukan cuma skill. Bukan cuma kompetensi. Tapi kita juga mesti memperbaiki attitude kita. Seorang profesional itu apabila dia memiliki kompetensi. Apapun tukang cukur rubi profesional. Dia punya integritas. Bertanggung jawab. Tapi dia punya attitude yang baik. Datangnya telat melulu, udah itu attitude yang benar. Jadi selamat bekerja, mudah-mudahan Anda selamat dari sentuhan KPK. Tapi yang paling penting doa saya, mudah-mudahan Anda dan kita semua bisa menjawab pertanyaan malaikat terhadap 4 hal tadi.